Selamat pagi. Ini tanggal 22 Januari 2023. Selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Semoga di tahun kelinci kita semua tetap sehat dan mudah-mudahan makin sukses. Kemarin saya bahas tentang next level. 2 atau 3 hari yang lalu ya. Saya ingin teruskan sedikit dengan judul basic, next level, dan snowball. Basic dulu. Kita punya kebutuhan basic di dalam hidup. Nah, selama kita sibuk dengan urusan yang basic ini, ya urusan dapur, listrik, sekolah anak, ini basic semua. Maka agak sulit bagi kita mendapatkan kesempatan untuk melihat peluang baru. Ya, karena kita sibuk dengan rutinitas untuk basic. Zaman dulu mungkin hal yang biasa saja. Tapi zaman sekarang ini dunia berubah. Peluang baru muncul di mana-mana, informasi baru muncul di mana-mana, jaringan baru muncul di mana-mana, kawan-kawan baru muncul di mana-mana, grup-grup komunikasi baru muncul di mana-mana. Jadi sebetulnya peluang-peluang baru muncul, apalagi di Indonesia dengan adanya pembangunan infrastruktur besar-besaran, ya, selalu saya sebut kolosal ya, bendungan-bendungan, bandara, jalan raya, di mana-mana. Maka tiba-tiba Indonesia jadi satu potensi besar untuk berbisnis, baik bisnis di daerah, di mana saja lah, logistik dan lain-lain. Logistik juga ya. Nah, kalau kita sudah penuh sibuk dengan urusan basic tadi, mendasar tadi, kita nggak lihat peluang ini, kita nggak sempat. Jadi menurut saya salah satu strategi penting dalam hidup zaman sekarang ini adalah segera menyelesaikan masalah basic. Jangan bertele-tele. Tentu saja ada yang punya kesempatan, ada yang belum punya kesempatan. Tidak apa, memang hidup begitu. Tapi banyak orang yang memang bertele-tele dalam hal basic. Contoh, Anda mencicil barang ini, barang itu, barang ini yang sebetulnya Anda tidak betul-betul perlukan. Kalau kita ke toko-toko ya, kalau saya lihat tuh, wah, saya mau ngecek harganya bingung, karena rupanya harganya harga cicilan, bukan harga barang itu. Saya lihat TV bagus gitu ya, wah murah ini, rupanya itu harga cicilan. Jadi memang orang dirangsang untuk mencicil barang-barang. Nah masalahnya kalau kita terlalu asik dengan barang-barang cicilan ini, maka kemudian hidup sehari-hari akan penuh dengan tuntutan bayar cicilan. Dan ini Anda akan hidup dalam dunia basic, dunia mendasar. Kebutuhan dasar. Anda tidak lagi sempat memikirkan hal lain. Tiap bulan sudah dikejar oleh cicilan-cicilan. Dan menurut saya sih, ada cicilan yang perlu, ada yang nggak perlu. Kalau yang perlu ya oke. Tapi saya kira juga banyak yang nggak perlu ya. Saya kasih contoh ya. Dulu nih waktu saya muda ini. Saya beli mobil, waktu itu belum punya uang ya. Ya sekarang juga nggak punya. Punya sedikit. Saya beli mobil murah, second. Itu Opel ya zaman dulu ya. Open wagon itu saya beli murah kalau nggak salah 6 juta atau berapa gitu. Supaya saya nggak utang. Ya. Mobil itu diesel, irit, ya, buatan Jerman itu ininya. Saya senang, saya nggak harus utang. Lalu ada teman saya yang dengan bangga kasih lihat mobil baru. Dia utang dicicil. Ini aja gue beli, gue cicil. Saya nggak tertarik mencicil. Karena tadi itu menurut saya di beliau teman saya ini
telah masuk ke dalam situasi meningkatkan kebutuhan bulanannya, yaitu mencicil. Padahal apa perlu? Pertanyaannya bagi saya, emang perlu mobil baru? Saya sih nggak perlu. Entah kalau dia merasa perlu ya, tapi saya kira itu lebih banyak karena gengsi. Ya. Jadi saya tidak mau. Dan ada yang banyak yang mau. Saya kira banyak orang mencicil barang-barang yang sebetulnya kalau dipikir-pikir belum diperlukan. Dan itu mengakibatkan orang tersebut hidup dalam dunia basic. Dari bulan ke bulan mengurusi cicilan-cicilan rutin. Akibatnya apa? Pikirannya tidak sempat berpikir luas, membangun jaringan yang luas, membangun lihat kesempatan baru, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kompetensi. Enggak sempat. Karena harus mencari terdesak untuk memenuhi kebutuhan bulanan tadi. Jadi menurut saya zaman sekarang ini, satu lagi, tadi saya sebut soal gengsi. Menurut saya gengsi adalah biaya paling mahal dalam hidup kita. Iya, karena gengsi kita beli baju bermerek, karena gengsi kita beli utang cicil mobil baru, ya. Karena gengsi kita mau kelihatan hebat di depan tetangga, di depan teman-teman. Padahal itu menjadi beban bulanan. Itu kalau saya tidak mau, buat saya buat apa? Saya nggak mau bergengsi. Saya lebih suka hidup beban bulanan saya rendah, bisa saya selesaikan dengan baik dan pikiran saya terbuka, tidak habis untuk memikirkan soal apa kalau orang bule bilang tuh pay the bill ya, apa close the bill atau apa gitu ya. Saya nggak mau. Nah, zaman sekarang ini orang bisa lebih sederhana lagi sebetulnya. Jadi maksud saya, kalau kita menyederhanakan kebutuhan basic kita, maka segera kita bisa keluar dari lingkaran itu. Dan setelah kita keluar dari lingkaran basic ini, lingkaran mendasar ini, maka pikiran kita terbuka, hati kita ringan, beban kita ringan, jaringan terbuka, komunikasi dengan orang lain terbuka, pergaulan jalan, kemudian muncul ide-ide, peluang-peluang untuk bisnis baru. Nah, ini yang saya lihat, saya masih lihat ini saat ini masih menjadi banyak orang yang mengutamakan gengsi. Saran saya, gengsi itu harus lahirnya dari kekuatan yang sebetulnya, bukan dari direkayasa. Ya, buat apa Anda mencicil mobil baru? Ya? Kadang itu kalau manajer itu ya dapat mobil standarnya misalnya Avanza, saya tambah saya mau pakai Camry atau apa gitu ya. Cicilannya saya bayar. Itu Anda telah mengutamakan gengsi ketimbang kebutuhan mendasar. Nggak apa-apa sih, hak Anda, boleh saja. Tetapi ingat bahwa mungkin Anda akan kehilangan banyak kesempatan dan peluang karena pikiran Anda sibuk mikirin cicilan Corolla. Ya. Anda standarnya Avanza, Anda beli Corolla dengan mencicil. Lalu energi waktu Anda ya habis untuk memikirkan cicilan Corolla. Ini contoh saja ya. Dan saya kira masih banyak melakukan itu. Tidak hanya karyawan, juga umum juga begitu ya. Kalau tetangga beli apa, ikut cicil. Ya. Bahkan dulu saya dengar itu, kalau cicilan untuk basic ya, untuk kebutuhan standar nggak apa-apa, itu memang harus ya. Nyicil buat beli rumah, ya itu wajar. Orang kan pengen punya rumah. Nyicil buat beli motor, ya wajar butuh motor. Tapi apa betul butuh mobil? Mungkin kalau basic keluarga muda belum tentu ya. Atau kalau mobil kenapa nggak yang kayak saya beli second hand, Opel Wagon bisa pakai bertahun-tahun itu diesel, irit, enak. Ya. Cuma ya itu pernah kebakaran di jalan. Ya. Karena kabelnya kabel tua. Tapi bisa, kebetulan saya ngerti mesin, saya bisa handle. Jadi segeralah keluar dari bukan perangkap ya. Segeralah keluar dari suasana basic, suasana mendasar dengan menyederhanakan diri Anda.
Disederhanakan memang kebutuhan kita. Jangan ditambah-tambah, jangan ditambah-tambah. Gengsi itu menambah-nambah. Ya. Oh sekarang nih zamannya orang apa namanya jalan travel terus selfie kan. Oh sewa villa yang mahal padahal sebetulnya kantong Anda nggak cocok. Jangan. Banyak sekarang camping ground yang murah Anda bisa atau homestay ya. Rekreasi kan penting, tapi sesuaikan dengan kantong supaya Anda tidak menjadi beban berlebihan. Nah, kalau masalah basic, masalah mendasar sudah selesai atau bisa dengan dihandle dengan cukup ringan, Anda punya peluang di dalam pikiran, secara emosional, secara pemikiran, secara pergaulan, memperluas jaringan, memperluas kemungkinan munculnya kesempatan baru. Nah, sekarang ini zamannya komunikasi, zamannya jaringan baru, luas sekali. Apalagi di Indonesia dengan fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi 10 tahun terakhir. Banyak sekali peluang. Jadi itu saran saya yang pertama, segera selesaikan masalah mendasar, sederhanakan kehidupan Anda, jangan menambah-nambah. Pada dasarnya, ini karena saya suka naik gunung ya, pada dasarnya hidup itu kalau untuk makan cukup, saya sih happy dengan bawa makanan satu ransel plus tenda, saya hidup di gunung, saya senang. Bahagia, kumpul-kumpul sama teman-teman saya, bakar api unggun, nyanyi-nyanyi, ada gitar satu, kita sudah senang semua. Ya nggak perlu saya bayar yang berlebih-lebihan. Jadi kebahagiaan itu bisa dengan cara sangat sederhana, terutama di alam tropis yang begini, alam yang ramah begini. Ya. Saya tinggal di Bali, ya saya punya mobil, tapi saya lebih suka naik motor, seneng gitu. Ya, enaknya kalau di Bali itu nggak ada gengsi ya, semua orang kaya juga naik motor. Saya ketemu ya ada satu pemuda ya umur 26 tahun yang menyewa rumah saya di sana. Saya heran juga dia bisa bayar rumah ya cukup mahal ya, buat saya pikir ya. Ternyata dia adalah owner dari sebuah startup di Eropa, 26 tahun. Dan dia naik motor NMAX, ya. Dia lagi bangun lagi di Bali, jaringan baru, udah punya karyawan 12. Dia tinggal di rumah saya, dia jadiin kantor lah ruangan atasnya. 26 tahun umurnya. Jadi dia menyederhanakan kebutuhan dasar dia. Umur 26 tahun, kemudian sudah punya perusahaan startup di Eropa, sekarang lagi buka di Bali, uh, naik motor aja, NMAX aja, itu pun second, bukan baru juga saya lihat. Ya saya naik PCX Honda, saya naik motor, saya punya mobil tentu ya. Nah, ada mobil bagus waktu saya pensiun, saya punya mobil ya lumayan lah ya eksekutif. Saya jual, uangnya saya belikan, saya simpan buat dagang saham. Saya sih naik Jeep tua aja, mobil lama saya. Saya menyederhanakan kebutuhan saya. Saya nggak pikirin gengsi. Nah ini satu-satu saran saya yang sangat kuat pada teman-teman, baik yang baru bisnis maupun yang karyawan yang muda-muda. Jangan terperangkap dalam gengsi, jangan terperangkap dalam lifestyle yang memberatkan kantong Anda. Ngapain? Ini negeri ramah, negeri cantik. Kita tidak perlu terlalu bersulit-sulit untuk berbahagia. Ya. Nah kereta sekarang kemana-mana bisa, murah, ya itu menyenangkan. Itu yang pertama. Nah kalau Anda sudah menyelesaikan dengan cepat urusan basic, Anda masuk ke next level tadi yang saya bilang kemarin. Anda persiapkan bagaimana masuk ke next level, karena Anda sekarang sudah tidak dibebani oleh pikiran rutin. Menambah kompetensi, menambah jaringan, menambah teman, bergaul, survei ke daerah-daerah. Ya. Kalau saya terus terang sekarang ini punya saran ya bagi yang masih punya opsi-opsi, tinggal di daerah. Kenapa? Karena di daerah itu biaya lebih murah. Ya, saya makan pecel Madiun tuh di Banyuwangi, gede porsinya, tebal itu, kenyang, 7.000 perak. Makan nasi jinggo itu di Bali ya nggak sampai 10.000, 10 ribuan lah. Itu ada yang pakai ikan tongkol. Bukan saya ngajarin hidup
hidup pedit ya bukan. Itu maksud saya cuma mau bilang sederhanakan kebutuhan rutin kita sehingga kita bisa melihat peluang yang jauh lebih besar ke depan. Salah satunya kalau zaman sekarang dengan adanya sinyal, dengan adanya jalan raya, menurut saya tinggal di daerah, terutama bagi yang bisa kerja online. Sekarang musimnya anak saya juga kerja online tuh di Gianyar. Ya, atau apalah ya bisnis online. Atau ya buka toko di daerah ya. Karena hidup daerah itu biayanya murah dan kualitasnya sekarang sudah tinggi. Dulu orang hidup daerah karena mau cari rumah sakit bagus. Lah sekarang di Sukabumi juga banyak rumah sakit bagus. Ya, di Boyolali juga ada rumah sakit bagus. Di Salatiga ada rumah sakit bagus. Sekolah juga begitu. Sekolah bagus di mana-mana banyak sekarang. Dulu orang cari kota besar karena mau cari sekolah bagus. Sekarang ada di mana-mana. Rumah sakit, sekolah bagus. Kalau pergaulan ya pakai medsos sekarang. Ya, Anda nggak perlu deket-deket, sekali-sekali aja kopi darat. Gitu. Cicilan rumah misalnya bagi anak muda. Kalau saya sarankan jangan beli di kota, cicil di kota mahal. Ya, Anda cicil di daerah, cari daerah itu sekarang kalau di Bali itu kemarin saya dengar tuh di Negara itu kota kecil tapi bagus ya. Itu dapat rumah ya, ada kenalan saya itu dengan sekitar 300 juta, cicilannya cuma berapa gitu. Dapat rumah. Oh, saya kan kerja di Jawa, ngapain punya rumah di Negara? Iya, tapi di Jawa kamu kontrak aja. Murah, murah. Daripada kamu beli rumah di Jakarta, kamu masih muda, ya bayangin lah. Anak saya waktu mulai kerja ya, setelah 3 tahun gitu bilang sama saya, ya aku mana bisa beli rumah kalau gini caranya. Gaji sekian dihitung-hitung kan ya. Ya iya, kalau di Jakarta. Tapi kalau di Sukabumi, atau di Parung Kuda, atau di Jonggol, kan lain lagi. Gitu. Buat apa rumah jauh-jauh? Sebentar. Ya. Saya nggak, ini cuma ide ya. Di kota itu ngontrak aja lebih murah. Ya, sekarang untuk rumah harga misalnya harga 2 miliar ya. Kontrak paling-paling 50-60 juta, 70 juta. Sekarang saya lihat sekitar 3 atau 4% dari nilai rumahnya. Jadi kamu bisa kontrak dengan nilai 50-60 juta untuk rumah yang layak. Yang seharga 2 miliar. Kenapa enggak? Oh, tapi kan bukan rumah saya. Kamu punya rumah di daerah. Ya jangan terlalu jauh juga lah ya. Bisa dikunjungi mungkin sekali sebulan atau sekali seminggu buat weekend. Ya. Jadi rumahnya beli di daerah, di kota sih cicil ngontrak aja. Lebih murah menurut saya. Ini contoh ya. Ini saya cuma sampaikan contoh yang konkret. Nah, saya lebih suka tuh kalau ngomong konkret, bukan berteori. Jadi ada cara-cara untuk menyederhanakan kebutuhan rutin kita sehingga kita segera bisa keluar dari suasana rutin. Nah, kalau begitu Anda nanti punya energi, punya kesempatan, punya pergaulan, menyusun jaringan untuk melihat peluang baru. Setelah melihat peluang baru, Anda bisa masuk pada next level Anda. Jadi antara basic dan next level itu ada hubungannya. Segera selesaikan urusan mendasar. Jangan terperangkap dengan gengsi, jangan terperangkap dengan cicilan-cicilan yang nggak perlu. Ya. Usahakan hidup rutin semurah-murahnya sehingga Anda segera keluar ya, dari lingkaran itu. Nah, kalau sudah bisa masuk ke next level, ada satu gejala yang sangat penting yang ingin saya tekankan di sini. Gejala itulah gejala bola salju. Kalau Anda lihat di Mesir ya, saya nggak usah pasang gambar, ada tahu kan, piramid ya. Ada piramid-piramid di Mesir. Piramid itu sebetulnya mewakili hukum alam yang kuat. Itu hukum alam. Lihat gunung-gunung. Itu bentuknya semacam piramid. Besar di bawah, mengecil-mengecil sampai sempit di puncak, tajam di puncak. Jadi piramid itu memang gejala alam. Piramid. Hidup juga demikian. Ada piramidanya. Ya, contoh paling sederhana, misalnya kita lihat aja struktur militer ya. Itu ada Tamtama, ada Bintara, ada Perwira,
ada perwira menengah, ada perwira tinggi. Coba lihat jumlahnya. Makin ke atas makin kecil kan? Kalau di bawah tamtama ya banyak lah, karena ada batalion-batalion, ada resimen-resimen ya. Makin ke atas makin kecil. Ya, makin ke atas lagi di puncak ya jenderal bintang 4 paling cuma 5 ya. Ya kira-kira ya. Jadi yang saya mau bilang adalah piramid itu adalah gejala fakta kehidupan. Kalau orang religius bilang itu sunatullah. Alamnya seperti itu. Membangun struktur piramid. Jadi, ntar ya. Nah, kalau kita dalam persaingan, maka persaingan kita juga dalam konteks piramid. Artinya apa? Waktu Anda masih di bawah, maka persaingan Anda besar. Karena di level bawah itu banyak orang yang ada di situ. Ya, ingat ya. Waktu Anda pada level bawah, baik itu bisnis, baik itu karyawan, baik apa saja. Pada level itu ada banyak orang. Sehingga persaingan Anda sangat berat. Tapi begitu Anda naik ke level berikutnya, maka persaingan sedikit lebih ringan. Karena yang terlibat makin sedikit. Makin ke atas lagi, makin sedikit lagi. Makin ke atas lagi, makin sedikit lagi. Makanya sering kita saksikan gejala bahwa di atas itu tiba-tiba orang meloncat seperti meteor. Baik kesuksesannya, baik kepangkatannya. Coba perhatikan. Kalau sukses misalnya ya, bisnis. Masih ingat Indomaret dulu waktu baru dimulai? Ya, Indomaret dimulai sedikit ya. Saya ngikutin karena saya memang senang melihat bisnis. Saya perhatikan itu. Tiba-tiba ada satu titik di mana Indomaret melejit. Tiba-tiba sudah di mana-mana. Dan Alfamart ikut. Alfamart itu kan pinter. Dia nggak survei. Di mana aja ada Indomaret, dia bikin dekat situ. Gitu. Dan berusaha kan lebih bersaing ya. Ya karena dia nggak harus cari biaya survei segala macam, biayanya lebih murah. Hari ini Indomaret dan Alfamart sangat dominan di pasar. Karena persaingan dia masih makin kecil. Dulu dia bersaing dengan toko-toko tradisional ya, pedagang-pedagang tradisional. Tapi dia makin naik levelnya, brandnya makin terkenal, orang makin biasa, ya, maka dia masuk kepada jumlah pesaing yang lebih sedikit karena sudah masuk kepada kelas tertentu. Ya tahu-tahu nggak ada pesaing, gitu. Sekarang ada mungkin ya nggak banyak lah ya. Itu dalam hal bisnis. Contoh juga rokok, ya. Dulu waktu gudang garam masih kecil ya, itu setara itu dengan Bentul, dengan Minak Jinggu, dengan apa itu ya, zaman dulu itu ya. Biasa nama macam Tales atau apa gitu ya, nama-nama seperti itu, Jambu. Ya. Terus Jarum dan gudang garam berhasil ya keluar dari persaingan itu, melewati persaingan bawah itu, lantas mereka tinggal sedikit. Ada gudang garam, Jarum, apalagi itu Sampurna ya. Ya kalian tahulah, lebih tahu yang merokok. Makin sedikit. Berjalannya waktu, makin sedikit. Akhirnya apa yang terjadi? Jarum muncul menjadi konglomerat yang punya Bank BCA hari ini. Sampurna dijual hampir 20 triliun kepada apa itu perusahaan Amerika itu, Philip Morris. Jadi mereka sampai pada titik di mana levelnya begitu tinggi, nggak ada lagi persaingan, mereka menjadi sangat besar. Dan inilah gejala bola salju. Ya, bola salju itu kan waktu kecil dia menggelindingnya, waktu mulai menggelinding dia kecil. Kecil membesar, 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 lama-lama jadi sangat besar, sehingga muncullah avalanche. Ini pernah saya singgung. Jadi urutannya dari basic, kemudian next level, bertumbuh, kemudian akhirnya menjadi bola salju. Karena di atas itu saingan sudah sangat sedikit, dan power Anda sangat besar. Contoh lagi dalam hal kepangkatan ini ya. Anda perhatikan belakangan ini. Gejala Pak Dudung, Jenderal Dudung. Jenderal Dudung itu belum lama adalah bintang 2. Dia Pangdam di Jakarta. Kemudian melakukan gerakan yang waktu itu dia menurunkan balihonya Rizik itu.
Ya, karena baliho Rizik di mana-mana ya. Akhirnya dia dia nggak enak, dia turunkan baliho Rizik. Dan itu menarik perhatian presiden barangkali ya. Segera dia diangkat jadi bintang 3, menjadi apa di bintang 3 itu ya? Pangkostrat. Nggak lama Pangkostratnya langsung naik bintang 4 menjadi Kasat. Jadi 2, 3, 4 tuh hitungannya cuma berapa bulan lah ya, saya lupa itu. Udah pendek sekali. Itulah bola salju. Dari bawah dia lama itu ya, dia lulusan Akmil ya. Jadi masuk perwira perwira biasa, perwira menengah itu biasa jalurnya, normal lah. Tapi begitu dia sampai Pangdam Jaya, tiba-tiba dia melejit dari bintang 2 ke bintang 4. Sampai bintang 1 mungkin biasa karir, mungkin ya saya nggak terlalu mengikuti. Tapi itu contoh satu bola salju. Di atas dia melejit. Karena persaingan di atas sudah tidak banyak. Bintang 2 ada berapa sih di angkatan darat? Persaingannya sudah sedikit. Tiba-tiba dia kelihatan berprestasi, berani, langsung bintang 3. Di bintang 3 lebih sedikit lagi pesaingnya. Bintang 3 ada berapa? Langsung bintang 4. Itu bola salju. Ini gejala biasa dalam hidup. Umum. Pak Jokowi, coba lihat. Dia jadi wali kota Solo 10 tahun. Sebelumnya kan jadi pengusaha ya. Ya sebelumnya orang susah. Kalau Anda ikuti ya hidupnya. Dia jadi pekerja di hutan ya dengan Ibu Iriana. Susah. Ya, terus akhirnya berhasil ngerti kayu, kemudian bikin mebel ya. Lokal-lokalan dulu, akhirnya ekspor. Itu zaman di bawah. Berat, persaingannya berat. Akhirnya berhasil jadi pengusaha mebel. Kemudian, nah, karena sudah punya basis yang kuat, dia punya waktu untuk jadi ketua pengurus Ikatan Mebel. Karena udah punya waktu. Karena urusan rutinnya udah selesai. Karena urusan basicnya udah selesai. Jadilah dia bergaul, luas, enak, orang angkat jadi ketua Ikatan Asosiasi Mebel. Nah, muncul peluang baru. Orang mengusulkan dia jadi wali kota karena orang melihat dia orang yang baik. Diusulkanlah masuk PDIP, lalu menjadi wali kota Solo. Jadi wali kota Solo lama 10 tahun. Masih berjuang beliau. Nah, karena bagus, ya udah naik level nih di tengah nih. Akhirnya jadi Jakarta. Jakarta nggak sampai 3 tahun langsung presiden. Itu bola salju. Itu bola salju. Sorry ya, saya kasih contoh politik karena saya senang mengamati politik. Jadi yang kepikir aja. Saya buat tayangannya nggak mau mikir jauh-jauh ya, yang kepikir aja. Jadi Jokowi juga bola salju. Dan banyak lagi. Kalau Anda ikuti banyak orang itu setelah selesai basicnya, masuk ke next level, dia punya lepas dari lingkaran rutin, dia melihat peluang baru, kemudian next level, akhirnya bola salju. Itu biasa. Itu ya gejala alam. Ya, lihat aja gunung-gunung. Jadi tidak aneh kalau orang bilang ya, orang kan suka sekarang eh, ada dikotomi ya, masyarakat kecil dengan masyarakat kaya raya. Masyarakat kaya raya itu seolah-olah penindas. Padahal bukan ada sih memang. Tapi sebetulnya itu adalah memang alam itu seperti itu. Begitu Anda keluar dari level bawah, Anda naik ke atas, persaingan Anda makin sedikit dan power Anda tambah kuat. Begitu Anda naik satu level lagi, persaingan Anda tambah sedikit lagi, power Anda makin kuat. Terus begitu dan akhirnya Anda di puncak, Anda sangat powerful, ya. Anda bisa melejit lagi seperti bola salju, akhirnya muncullah taipan-taipan kaya raya. Jangan salahkan mereka. Mereka berjuang dari bawah. Sekarang kan orang kalau ngomong 9 naga itu nadanya sirik. Kalau saya kagum, jangan sirik. Nah, memang itu mereka jalani dengan kecuali yang memang lewat jalur-jalur khusus ya. Eh, apa istilahnya kalau umum itu kan nepotisme, kalau itu saya nggak kagum lah ya. Kroni-kroni enggak. Tapi banyak taipan itu yang memang berjuang dari bawah. Ya. Dan memang bertarung. Ya pernah dengar kebetulan saya ada kenalan yang
top eksekutif ya di Indonesia ini jarang lah pada level seperti dia. Saya kadang ngobrol beliau cerita pada saya tentang pengusaha-pengusaha besar yang dia kenal. Saya nggak enak sebut nama ya. Tapi beliau ceritakan bagaimana pengusaha A, pengusaha B itu mengalami situasi-situasi sulit, bagaimana berjuang untuk bisnisnya. Jadi mereka bukan dapat apa namanya rezeki dari langit atau bukan. Mereka memang bekerja keras, berjuang. Jadi perjuangan Anda di level Anda ya. Kalau masih di bawah berat. Tapi kalau Anda terus berusaha meningkatkan ke next level, maka Anda menjadi lebih kuat dan persaingan juga menjadi lebih sedikit. Ini konsep ya, kira-kira begitu. Persisnya tentu Anda yang tahu. Tapi ini gejala alam yang saya lihat di mana-mana. Karir juga begitu, karir di swasta misalnya ya. Waktu Anda baru lulus kuliah, Anda jadi apa namanya, masuk pada apa namanya, fresh graduate ya. Oh, saingan Anda banyak. Anda belum kelihatan. Begitu Anda naik satu level jadi katakan asisten manajer, persaingan Anda udah berkurang. Karena jumlah orang di situ memang lebih sedikit. Dan Anda sudah muncul, sudah punya kredibilitas. Anda naik jadi manajer, tambah sedikit lagi saingannya, dan makin muncul kredibilitas Anda. Anda naik jadi general manager, makin sedikit lagi orang di sana. Makin sedikit lagi persaingan Anda. Anda naik direktur, makin sedikit lagi. Lalu tiba-tiba muncul bola salju. Tiba-tiba Anda menjadi dengan cepat. Karena memang orang di lingkaran itu sudah sedikit. Sedangkan kesempatan mungkin banyak. Contoh lagi nih yang saya lihat mengagumkan itu tahu Pak Budi Asikin yang sekarang Menteri Kesehatan ya. Dulu direktur bank, nggak tahu sebelumnya itu. Lama direktur bank. Tiba-tiba pindah-pindah, kalau nggak salah itu dia mau bikin Mind ID itu ya. Konsorsium yang beli Freeport itu kalau saya tidak salah ingat ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Itu tiba-tiba dia melejit menjadi kepercayaan, tiba-tiba jadi menteri. Ya. Tadinya menteri apa itu? Tapi jadi artinya terjadi bola salju pada tahun-tahun belakangan ini. Karena beliau memang bekerja dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi saya harap saya bisa menjelaskan ini ya dengan cukup sederhana. Ada level basic di mana kita masih sibuk dengan urusan rutin, usahakan keluar dari situ dengan cepat. Jangan menambah-nambah persoalan. Ya, menambah persoalan dengan kredit barang, dengan beli mobil yang terlalu mahal, atau satu lagi saya lihat itu bangun rumah. Ya, kesukaan bangun rumah. Ya nggak apa-apa sih, saya boleh aja orang bangun rumah ya. Cuman yang mesti anda ingat, waktu Anda membangun itu, apakah Anda tidak kehilangan peluang besar karena memikirkan itu? Itu yang dilihat. Ya. Jadi eh, karena masyarakat kita ini masyarakat komunal ya, banyak teman segala macam, akhirnya penampilan menjadi dianggap sangat penting. Rumah mesti gaya, mesti besar, mesti kelihatan hebat gitu. Ya nggak apa-apa itu hak Anda kalau Anda punya duit ya. Cuma ini kan saya sedang membahas konteks kesempatan. Ya, kalau bagi Anda itu penting sekali ya nggak apa-apa lah ya, bagus lah. Tapi kalau kita sedang berpikir tentang membesarkan bisnis, membesarkan karir, kita harus bicara kesempatan. Kesempatan yang kita lihat. Kalau kita nggak lihat ya kita nggak bisa apa-apa kan. Kita harus punya kesempatan yang kita lihat. Dan kita akan lihat kesempatan itu kalau pikiran kita ada space. Kalau pikiran kita ada ruang untuk melihat hal lain. Dan kita sempat memperluas pergaulan, memperluas jaringan, memperbaiki tingkah laku. Karena tingkah laku orang sukses sama orang nggak sukses lain loh. Ya, kita harus introspeksi. Bagian mana dari tingkah laku kita, dari cara berpikir kita yang masih kita perbaiki. Untuk itu semua kita harus punya space di dalam pemikiran dan di dalam semangat kita ya, mentalitas kita harus ada space untuk peluang baru. Nah kalau itu sudah habis dimakan cicilan, dimakan rumah besar, dimakan penampilan, presentasi, Anda selesai, bukan selesai, Anda nggak kehilangan kesempatan itu. Ya, jadi saya sarankan sederhanakan kebutuhan Anda, hidup dengan lebih merdeka, punya space dalam pemikiran maupun di dalam
apa namanya batin Anda, dari batin dan pemikiran longgar, punya space, lalu Anda bisa membangun jaringan baru, kenalan baru, dan melihat informasi baru, peluang-peluang baru. Banyak orang yang nggak menyadari peluang yang dibangun oleh Jokowi hari ini. Banyak. Nggak tahu. Karena nggak jalan-jalan. Karena nggak memikirkan. Ada ribuan kilometer yang dibangun Jokowi. Bayangkan di sepanjang jalan itu peluang barunya. Ada tanah yang naik harga. Ya. Ada produk baru yang muncul di sekitar jalan. Ada balong-balong baru yang tadinya nggak dipakai orang, sekarang bisa buat tanam ikan karena sudah bisa dikirim dengan cepat ke pasar. Ada apa istilah tol langit ya, itu jaringan pulsa yang makin kuat sehingga Anda di mana aja. Ini saya sekarang ya bikin ini, saya ada di mana nih? Saya ada di 1000 meter di pinggir hutan. Ya, karena jaringan pulsa yang bagus, saya bisa ngoceh begini dan sebentar lagi Anda dengar di YouTube. Peluang, kesempatan. Jadi ini 3 hal ya, saya ulang lagi, basic, next level, dan bola salju, snowball. Sederhanakan kebutuhan Anda agar Anda punya space, ruang di dalam pemikiran maupun ruang batin untuk melihat kesempatan baru dan membangun kesempatan baru, entah dalam karir, entah dalam bisnis. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Saya sih cuma ngoceh pagi-pagi, ya, udara segar. Sehat selalu, semoga makin sukses. Sekali lagi, selamat tahun baru Imlek, tahun kelinci ya. Salam sukses.